Terima kasih untuk pertanyaannya. Tentunya semua dan ketepatan terhadap regulasi itu menjadi prinsip dasar dalam proses pengadaan ini. Seperti yang saya sudah bilang sebelumnya, proses pengadaan ini menggunakan jalur yang paling mengurangi potensi konflik kepentingan dengan adanya pendampingan dari berbagai instansi, di mana Kemdikbudristek tidak punya kewenangan untuk menentukan harga maupun mengkurasi daftar penyedia produk. Inilah azas transparansi dan meminimalisir konflik kepentingan menjadi prioritas utama kita di proses pengadaan ini. Terima kasih. Jadi kalau soal anggaran dan sebagainya nggak ada masalah. Kan intinya ini kan hanya dua. Sebagaimana Anda baca di media, satu, beliau ini seolah-olah memaksakan Chromebook ini untuk daerah yang tidak ada akses internet. Ternyata sudah terjawab, bukan, dia proyeknya di luar daerah itu, jadi nggak relevan kajian tersebut dibandingkan. Ya. Yang kedua adalah soal harga. Di media Anda bisa mengatakan bahwa katanya ada 10 juta kurang lebih harganya laptop tersebut. BPKB telah menyatakan bahwa hanya berkisar sekitar 5 jutaan, walaupun para vendor tersebut dalam e-katalog mencantumkan harga antara 6 sampai 7 juta, tapi harga jadi di bawah 6 juta. Itu sudah mengenai harga sudah terjawab juga. Sudah tuntas semuanya, masih ada? Pak, dengan adanya spesifikasi Chromebook ini, itu kan artinya hanya ada 6 perusahaan yang bisa menyediakan. Itu apakah tidak ada kemungkinan atau dibaca kemungkinan adanya oligopoli atau monopoli saat itu? Terima kasih untuk pertanyaannya. Seperti yang saya bilang sebelumnya, Kemdikbudristek tidak punya kewenangan dalam menentukan siapa yang boleh menjadi penyedia, siapa yang boleh menawarkan produk, dan tidak punya kewenangan juga untuk menentukan harga. Dan seperti yang tadi saya bilang, sangat penting untuk diingat bahwa kita melakukan konsultasi kepada KPPU untuk memastikan bahwa tidak ada unsur monopoli dalam proses pengadaan ini, dan sudah ada jawabannya secara formal. Terima kasih. Yang menurut data yang ada, daftar penyedia yang punya kemampuan untuk supply ada 11. Jadi tidak benar hanya 6. Ada 11. Dan yang menentukan masuk dalam e-katalog itu daftar namanya, siapa penyedia, maupun harganya, bukan kewenangan dari kementerian. Ya, jadi di situ ada e-katalog, di situ ada daftar semua, dan itu e-katalog di bawah langsung pengelolaan dari LKPP, yaitu lembaga yang di bawah langsung Presiden RI. Dan itu semua untuk pengadaan barang dan jasa kebutuhan pemerintah. Jadi benar-benar itu ada harganya transparan di e-katalog. Ya. Dan ternyata dari hasil audit BPKP, harga jadi itu yang pemenangnya di bawah harga dari semua vendor yang ada di e-katalog. Karena di e-katalog itu harganya antara 6 sampai 7 juta, sedangkan jadinya di bawah 6 juta. Ya, kira-kira begitu. Sudah jelas semuanya? Mantap. Kalau begini mantap. Kan lu nulisnya jangan aneh-aneh. Pak, satu lagi. Ya. Ada berita juga soal ada keterlibatan Pak Luhut besar Panjaitan di kasus ini gitu. Bagaimana tanggapan Pak? Saya kira kementerian di sini independen, tidak ada melibatkan siapapun. Ya. Karena lagi-lagi siapapun penyedia itu kan ada dalam e-katalog, bebas. Nggak ada sama dan harganya transparan di sini. Jadi nggak ada yang melibatkan siapapun, ya kan? Pak, satu lagi Pak, soal isu itu beberapa waktu lalu ada isu Bapak dijadikan DPO tapi sudah dibantau oleh Kejagung. Ada nggak yang disampaikan komitmen atau apa gitu? Kalau misalnya Bapak tidak akan kabur atau apa? Wah, dari kemarin Nadiem ada di Jakarta. Dia siap setiap waktu untuk, dia udah bilang tadi kooperatif gimana DPO, dia ada di sini sehat walafiat. Nggak benar, justru
tujuan dilakukan konferensi pers ini adalah untuk menerangkan ke publik bahwa Nadiem itu akan kooperatif, menghargai kewenangan kejaksaan dan siap setiap waktu, dan tidak ada dan membantah seolah-olah kabur atau kemana, ada di dalam negeri ya. Oke. Kalau sudah masih ada teman-teman, saya tekankan di sini bahwa teman-teman dan rekan-rekan semua ini adalah penghubung informasi antara kami dengan masyarakat. Nah, jadi saya mohon apabila ada hal-hal atau informasi-informasi yang berkaitan dengan kasus dan klien kami, tolong konfirmasi ke saya sebagai penasihat hukum beliau. Jadi jangan sampai nanti ada hal-hal yang tidak benar, Anda malah tulis hal tersebut dan kasus ini jadi tambah jauh dari substansi yang sebenarnya. Oke, sekali lagi yang paling basic yang kalian pahami adalah Nadiem tidak pernah merubah kajian ya, karena kajian yang sebelum kementerian itu sama untuk proyek ini ada 2 proyek yang berbeda ya, jadi nggak bisa dikaitkan satu sama lain. Itu inti pokoknya di situ, karena katanya unsur permufakatan jahatnya itu di situ, merubah kajian bahwa seolah-olah dulu tidak cocok untuk Indonesia dipaksakan cocok, ternyata memang untuk daerah tertinggal memang tidak cocok, itu benar. Tapi kajian uji coba yang dilakukan mereka, proyek dia ini adalah untuk daerah yang memang cocok dan sudah dikonfirmasi oleh BPKB secara tertulis. Terakhir biar kita selesai. Ya, Pak Nadiem mau tanya aja terkait staf sus itu. Tadi Pak Hotman bilang dari Kejagung bilang ada provokator jahat soal pengadaan. Apakah ketiga staf sus itu memang mendapat perintah atau arahan dari Pak Nadiem untuk terlibat langsung dalam pengadaan, Pak, di Kementerian? Kalau mengenai staf sus itu kan ini kan ada panitianya resmi ya, ya tidak ada kaitan ke sana ya. Benar ya, mau kita soal itu. Ya. Ada pertanyaan mau nggak ada itu benar-benar bahwa ini kan ada namanya tim atau apa? Ada tim ya yang tentu bukan tidak dikontrol oleh staf khusus tersebut ya. Saya kira udah ya. Pak, staf susnya itu sebelum dipanggil kemarin sempat ada komunikasi ke Pak Nadiem nggak? Kenapa? Sebelum dipanggil sama Kejagung, staf sus itu 3 staf sus sempat ada komunikasi ke Pak Nadiem nggak? Saya kira yang ada koordinasi antara Pak Nadiem dengan Hotman Paris dan Pak Ali. Yang koordinasi dengan yang lain tidak ada. Ya, oke, jangan nanya gitu aneh-aneh deh kamu. Mancing aja lo. Saya kira udah cukup. Terakhir, ya, biar puas semuanya. Yang 500 itu di daerah 3T sebelumnya kan, di menteri sebelumnya. Kalau di Mas Nadiem sendiri berarti 500 di daerah yang ada akses internet. Mungkin saya klarifikasi. Itu bukan uji coba di masa saya, bukan uji coba, tetapi kajian mendalam perbandingan berbagai operating system yang dilakukan dengan jangka waktu yang cukup lama, dan hasil dari kajian tersebut menjadi konsiderasi untuk keputusan untuk menentukan spek. Karena jangan lupa di Kemendikbudristek kewenangannya adalah untuk menentukan speknya saja, bukan penentuan harga, bukan penentuan penyedia vendor siapa saja. Terima kasih. Kalau boleh mungkin saya ucapkan apresiasi. Ya. Saya ingin pertama mengapresiasi seluruh rekan media yang bisa datang hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan klarifikasi dari saya. Dan yang kedua, saya juga ingin menyampaikan apresiasi kepada aparat penegak hukum, dan saya ingin mengulang lagi komitmen saya untuk membantu proses hukum secara penuh. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.